Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Marsanda Islamatu dari Universitas Muhammadiyah Maluku Utara, Fakultas Ekonomi, Program Studi Akuntansi. Di video saya kali ini, saya akan membahas terkait dengan mata kuliah Akuntansi Madya 2 yang berjudul Kebijakan Akuntansi Perubahan Estimasi Akuntansi dan Kesalahan. Yang pertama ada kebijakan akuntansi. Definisi kebijakan akuntansi. Kebijakan akuntansi adalah prinsip dasar, konvensi, peraturan, dan praktik tertentu yang diterapkan dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan. Akan mempengaruhi pengakuan, pengukuran, dan penyimpanan atas elemen seperti aset, liabilitas, ekuitas, dan pendapatan beban pada laporan keuangan. Selanjutnya ada kebijakan akuntansi. Kebijakan akuntansi yang dipilih oleh entitas harus menjelaskan tentang 1. Pengakuan, kapan dan kondisi apa harus diakui. Yang kedua, pengukuran, berapa banyak yang harus diakui. Yang ketiga, penyajian, bagaimana disajikan di laporan keuangan. Setelah itu, ada penetapan kebijakan akuntansi, di mana yang pertama ada PSAK spesifik. Ketika suatu SAK secara spesifik berlaku, kebijakan akuntansi untuk pos tersebut menggunakan PSAK. Yang kedua, tidak ada PSAK spesifik. Tidak ada SAK yang secara spesifik, manajemen menggunakan pertimbangannya dalam mengembangkan dan menerapkan suatu kebijakan akuntansi yang menghasilkan informasi yang relevan dan andal, atau menyajikan dengan jujur, mencerminkan substansi ekonomi netral, pertimbangan sehat dan lengkap. Selanjutnya ada konsep penerapan kebijakan. Yang pertama, estimasi memilih dan menerapkan kebijakan akuntansi secara konsisten untuk transaksi, peristiwa, dan kondisi lainnya yang berupa 1. Kecuali PSAK secara spesifik mengatur atau mengizinkan pengelompokan pos-pos dengan kebijakan akuntansi berbeda adalah hal tepat. Yang kedua, jika PSAK mengatur atau mengizinkan pengelompokan tersebut, maka kebijakan akuntansi yang tepat dipilih dan diterapkan secara konsisten untuk setiap kelompok. Selanjutnya ada perubahan kebijakan akuntansi. Entitas mengubah suatu kebijakan akuntansi hanya jika perubahan tersebut 1. Dipersyaratkan oleh suatu PSAK atau menghasilkan laporan keuangan yang memberikan informasi yang andal dan lebih relevan tentang kinerja keuangan atau arus ke entitas. Selanjutnya, penggunaan perlu mempertimbangkan laporan keuangan dari suatu periode ke periode, sehingga penerapan kebijakan yang konsisten diperlukan. Bukan merupakan perubahan kebijakan akuntansi. 1. Penerapan suatu kebijakan akuntansi untuk transaksi, peristiwa atau kondisi lainnya yang berbeda secara substansi daripada yang terjadi sebelumnya. Yang kedua, penerapan suatu kebijakan akuntansi baru untuk transaksi, peristiwa atau kondisi lainnya yang tidak pernah terjadi sebelumnya atau tidak material. Penerapan awal penilaian aset suatu PSAK 16, aset tetap atau PSAK 19, aset tidak berwujud adalah suatu perubahan dalam kebijakan akuntansi yang berhubungan dengan suatu revaluasi sesuai dengan PSAK 16 atau PSAK 19, bukan sesuai dengan pernyataan ini. Selanjutnya ada penerapan perubahan kebijakan. Penerapan kebijakan akuntansi bergantung kepada 1. Entitas mencatat perubahan kebijakan akuntansi akibat dari penerapan awal suatu PSAK sebagaimana yang diatur dalam ketentuan transisi dalam PSAK tersebut jika ada. Yang kedua, jika tidak ada ketentuan transisi atau perubahan kebijakan dilakukan secara sukarela, maka entitas menerapkan perubahan tersebut secara retrospektif. Penerapan retrospektif suatu perubahan kebijakan akuntansi baru adalah koreksi pengakuan, pengukuran transaksi,
peristiwa dan kondisi lain, seolah-olah kebijakan tersebut telah diterapkan. Yang keempat, penyajian kembali retrospektif adalah koreksi yang mengakui pengungkapan jumlah unsur-unsur laporan keuangan seolah-olah kesalahan periode lalu tidak pernah terjadi. Selanjutnya ada pendekatan pelaporan perubahan kebijakan akuntansi, di mana 1. Entitas melaporkan dampak kumulatif atas perubahan kebijakan pada pelaporan keuangan tahun berjalan. Entitas tidak melakukan perubahan pada laporan keuangan tahun sebelumnya. Yang kedua, entitas melakukan perubahan secara retrospektif. Entitas melakukan penyesuaian laporan keuangan tahun sebelumnya dan menunjukkan dampak kumulatif sebagai penyesuaian pada lebih di tahun awal tahun berjalan. Yang ketiga, entitas melakukan perubahan secara prospektif. Di masa depan, entitas tidak melakukan penyesuaian pada neraca awal untuk merefleksikan perubahan kebijakan. Selanjutnya ada penerapan retrospektif, di mana ada saldo awal setiap komponen ekuitas yang terpengaruh untuk periode sajian paling awal. Kemudian ada jumlah komparatif diungkap untuk setiap periode sajian seolah-olah kebijakan akuntansi baru tersebut sudah diterapkan sebelumnya. Yang terakhir ada keterbatasan penerapan retrospektif, di mana ketika penerapan retrospektif disyaratkan, maka perubahan kebijakan akuntansi diterapkan secara retrospektif, kecuali sepanjang tidak praktik. Untuk penentuan dampak spesifik periode atau dampak kumulatif periode tersebut. Sekian presentasi dari saya terkait dengan mata kuliah Akuntansi Madya 2. Mohon maaf apabila banyaknya kesalahan pengucapan atau penulisan dalam PowerPoint saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.